Suatu sore, Rini baru saja pindah ke rumah neneknya di sebuah desa kecil di lereng bukit. Kampung itu tenang, jauh dari keramaian kota, dan dipenuhi kebun teh yang menghampar hijau. Hari pertama berjalan biasa. Tapi malam harinya, saat Rini menutup jendela kamarnya, dia melihat seorang anak kecil berdiri di bawah pohon mangga. Anak itu hanya diam, tidak bergerak. Bahkan saat angin berhembus kencang, rambut dan bajunya tetap lurus, seperti tak terpengaruh angin. Esoknya, Rini bertanya pada warga sekitar tentang anak kecil itu. Namun, semua orang menjawab sama. Di kampung ini nggak ada anak kecil, nak. Semua anak di sini udah remaja. Rini mengernyit. Tapi dia yakin betul, semalam dia melihat seorang anak perempuan. Sekitar umur 6 atau 7 tahun. Wajahnya pucat, rambutnya panjang sampai dada. Malam kedua, anak itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Berdiri di tengah jalan setapak menuju kamar mandi belakang. Masih dengan posisi diam, tanpa suara. Matanya menatap lurus ke arah jendela kamar Rini. Saat Rini menoleh sebentar untuk mengambil HP-nya, lalu kembali melihat keluar, anak itu sudah tidak ada. Rini mulai tidak tenang. Apalagi setiap malam anak itu muncul di tempat yang berbeda. Kadang duduk di tangga dapur, kadang di belakang lemari kayu. Tapi selalu dengan ekspresi yang sama, datar, kosong. Akhirnya Rini menceritakan semua pada neneknya. Sang nenek terdiam cukup lama, lalu menghela napas berat. Kamu tahu, Rin, dulu waktu nenek masih muda, ada anak kecil yang meninggal di sumur tua di ujung kampung. Dia main petak umpet, tapi nggak pernah ditemukan sampai 3 hari. Waktu ketemu, tubuhnya udah mengapung, Rini membatu, bulu kuduknya meremang. Tiap kali ada orang baru datang ke kampung ini, lanjut neneknya pelan, anak itu biasanya muncul. Malam ketiga, Rini memutuskan untuk tidak membuka jendela sama sekali. Tapi suara langkah kaki terdengar dari luar, pelan, seperti kaki kecil yang berlari-lari di pekarangan, lalu berhenti tepat di depan jendela kamarnya. Tiba-tiba, suara ketukan. Tok, tok, tok. Rini beranikan diri melongok dari celah tirai, tapi yang terlihat bukan hanya satu anak. Ada 2 anak kecil berdiri berdampingan, dan salah satunya menatap langsung ke mata Rini. Main? Yuk. Entah kenapa, tanpa sadar, Rini mengangguk. Seperti tubuhnya bukan miliknya sendiri. Tangannya membuka jendela perlahan, lalu melangkah keluar rumah. Malam itu, sunyi seperti mati. Tak ada suara jangkrik, tak ada cahaya bulan. Bahkan udara terasa membeku. Anak kecil itu menggenggam tangan Rini, dingin, seperti memegang es batu yang basah. Lewat sini, mereka menyusuri jalan sempit di belakang rumah, melewati pohon-pohon yang menjulang gelap, ladang yang ditelan kabut, dan akhirnya sampai di sebuah bangunan reyot tak beratap. Bekas gudang tua yang bahkan warga sekitar sudah lupa keberadaannya. Di dalamnya gelap total, tapi Rini bisa melihat ada belasan anak kecil di sana. Semua duduk di lantai tanah, bajunya lusuh, tubuhnya kotor, wajahnya penuh luka, dan mereka semua menangis, tapi bukan tangisan biasa. Suaranya melengking, nyaring, dan menusuk. Tangisan mereka membuat telinga Rini berdarah. Sakit, sangat sakit. Seperti ada jarum ditusukkan ke gendang telinganya dari dalam. Berhenti, tolong, berhenti. Rini menjerit, dan semua anak menatapnya serempak. Wajah mereka mulai berubah. Mata membelalak penuh urat. Mulut menganga tak wajar, membentuk lubang hitam mengerikan. Beberapa di antara mereka tidak punya mata. Beberapa lain menggantungkan lidah panjang keluar dari mulutnya. Mereka semua perlahan merayap ke arah Rini. Tolong, kami, tolong keluarkan kami. Suara mereka bergema seperti dari dasar kubur. Tiba-tiba, gelap total. Rini terbangun, menjerit. Napasnya memburu, tubuhnya kaku. Dan di hadapannya, neneknya menepuk-nepuk baunya dengan panik. Rini, astagfirullah. Bangun, nak. Kamu tadi jalan sendiri ke belakang rumah, hampir jatuh ke sumur. Rini bingung, tapi tangannya
masih dingin, dan ada bekas tanah merah di kakinya. Padahal lantai rumah bersih. Neneknya menatapnya tajam. "Kamu lihat mereka, ya?" Rini mengangguk pelan. Nenek menutup mata sebentar. Anak-anak itu adalah korban dari gudang lama di belakang sana. Dulu, tempat itu dijadikan tempat penampungan anak yatim gelap-gelapan. Mereka disiksa, kelaparan, dan banyak yang dikubur hidup-hidup di sana. Nenek menatap Rini dengan wajah serius. Suaranya berat penuh kekhawatiran. "Mereka belum tenang, Rin." Tiba-tiba, dari samping telinga Rini, suara lirih, serak, dan mengerikan berbisik pelan. Nenek mula dalangnya. Rini membeku. Matanya membelalak. Pelan-pelan ia menoleh ke arah neneknya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sangat takut berada di hadapan neneknya sendiri.